Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun negara yang ada di dunia seperti negara kecintaan kita, kebanggaan kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, di mana-mana negara kalau udah habis bulan Rabiul Awal, maka habis juga acara Maulud Akbar, habis juga acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Tetapi di Indonesia, walaupun bulan Rabiul Awal habis, walaupun bulan Maulid sudah habis, tetapi di kampung-kampung, di desa-desa, di setiap gang-gang kecil atau di kota-kota besar, tetap tidak akan pernah habis yang namanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Makanya tidak heran Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki suatu saat yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, beliau melihat Rasulullah SAW. Beliau melihat Rasulullah, di belakang Rasulullah ada sekelompok golongan, di belakang Rasulullah ada sekelompok umat. Kemudian Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa golongan di belakangmu? Ya Rasulullah, siapa kelompok di belakangmu? Ya Rasulullah, siapa umat di belakangmu? Rasulullah menjawab, umat di belakangku ini, mereka adalah umat yang aku cintai, umat yang aku rindukan, umat yang aku banggakan. Mereka adalah umat Islam Indonesia. Kenapa kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Sebab tidak ada satupun negara di dunia yang lebih banyak merayakan, yang lebih banyak bergembira, yang lebih banyak berbahagia dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada seperti umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karenanya sekarang, walaupun sudah bukan bulan Maulid, akan tetapi tetap masih banyak yang merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebab bergembira dengan Maulidnya Nabi, bergembira dengan lahirnya Nabi, bersyukur dengan lahirnya Nabi, berbahagia dengan lahirnya Nabi, bukan hanya bulan Maulud saja, tetapi setiap helasan, setiap helayan nafas kita, setiap detak jantung kita, maka di situ wajib bagi kita untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab Khawasi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dijelaskan, qala muallif Al-Imam Asy-Syarwani, inna afdhalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling sempurna, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar, lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran, malam turunnya malaikat, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tetapi kenapa malam Maulid, malam kelahiran Nabi, lebih mulia dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qasqalani radhiyallahu anhu, beliau menjawab dalam kitabnya bahwasanya malam Maulid lebih utama, lebih mulia, lebih agung, lebih luhur daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat. Malam Lailatul Qadar adalah malam adanya Jibril di muka buminya Allah, malam adanya para malaikat, malam adanya Jibril. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya baginda Nabi besar Muhammad, malam adanya makhluk yang paling mulia, malam adanya makhluk yang paling agung, malam adanya makhluk yang paling mulia yang pernah berjalan di muka buminya Allah, dan yang paling mulia yang pernah berjalan di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Nabi Muhammad sudah tentu lebih utama dan lebih mulia daripada adanya para malaikat. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain, hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad.
Sedangkan malam Maulid itu adalah rahmat Allah, bukan hanya untuk umat Islam saja, bahkan bukan hanya untuk sesama manusia saja, akan tetapi maulidnya Nabi, adanya Nabi, lahirnya Nabi, itu adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta, seluruh makhluk, seluruh alam jagat raya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, saudara-saudara, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Lailatul Qadar itu anugerah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid, kelahirannya Nabi, adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan pernah ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada hari-hari yang agung dalam Islam. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qal Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin ma basafahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu, wahai malam Senin, engkau begitu mulia, engkau begitu agung, engkau begitu sempurna. Wahai malam Senin, ternyata engkau menjadi mulia, engkau menjadi agung karena berawal dari mula hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, kalau bukan karena malam kelahiran Nabi, tidak akan ada malam-malam yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam, ilmu, amal, wara, khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Tidak akan ada ulama, ustadz, yai, habaib, masjid, pondok pesantren. Tidak akan ada itu semua kalau bukan karena diawali dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini bergembira, kita duduk di sini berbahagia dengan maulidnya Nabi, dengan lahirnya Nabi Muhammad. Yang memerintahkan bergembira, yang memerintahkan berbahagia, bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para asrafun saleh, bukan para tabi'in, bukan juga para tabi'in, bukan sahabat, bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat, tetapi yang memerintahkan bergembira, yang memerintahkan berbahagia dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.